Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrudin dengan NIM A2512022. Pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa soal-soal yang ada pada mata kuliah kimia fisik. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu pada soal pertama, hitung tetapan kesetimbangan dan delta S0 untuk reaksi berikut ini pada suhu 298 Kelvin jika diketahui delta H0F-nya CH4-nya min 74,81 kJ per mol, sedangkan delta G0F CH4-nya min 50,75 kJ per mol. Untuk reaksinya sendiri yaitu 2C dalam keadaan solid tambah 3H2 dalam keadaan gas menghasilkan reaksi atau bereaksi bolak-balik CH4 dalam keadaan gas. Nah, bila diandaikan delta H0 tidak bergantung pada suhu berapa reaksi ini akan mempunyai tetapan kesetimbangan sama dengan 1. Langsung saja kita tulis semua dulu apa yang diketahui dari soal tersebut, di mana pada soal ini belum reaksi yang terjadi belum setara, jadi kita setarakan terlebih dahulu reaksinya. Setelah reaksinya setara, maka kita tulis yang diketahui yaitu delta H0F CH4 yaitu min 74,81 kJ per mol dan delta G0F CH4 yaitu min 50,75 kJ per mol dan suhunya yaitu 298 Kelvin. Nah, yang ditanyakan yaitu yang pertama tetapan kesetimbangan, yang kedua delta S0, dan yang ketiga T2 atau tetapan terhadap suhu. Dimana yang pertama yaitu yang bagian A, tetapan kesetimbangan. Rumus yang kita gunakan yaitu delta G0 sama dengan delta G0F CH4 dikurang delta G0FC ditambah 2 dikali delta G0F H2. Hal ini karena di sini kita menggunakan delta untuk mencari delta G0 ini karena pada soal delta G0 itu belum diketahui, sehingga untuk mencari delta G0 itu kita memakai rumus tersebut. Nah, di sini kan delta G0F-nya sudah diketahui. Jadi kita tinggal memasukkan yaitu min 50,75 kJ per mol. Nah, untuk delta G0FC dan delta G0FH2 itu silakan teman-teman cari di internet itu berapa. Kalau yang saya dapat itu delta G0F untuk C itu 0 dan delta G0F untuk H2 juga 0. Nah, mengapa di sini ada 2 dikali delta G0FH2 karena koefisien di reaksi tersebut dari H2 yaitu 2. Langsung saja setelah itu sama dengan min 50,75 kJ per mol dikurang 0 dari delta G0FC ini ditambah 2 dikali 0 menghasilkan 50,75 kJ per mol dikurang 0 tambah 0. Maka hasilnya yaitu untuk delta G0 nya sendiri min 50,75 kJ per mol. Nah, karena delta G0 nya sama dengan min 50,75 kJ per mol, maka delta G0 sama dengan min RT kali ln K. Nah, tinggal dari rumus ini kita tinggal memasukkan variabel-variabel yang telah diketahui. Untuk delta G0-nya kan tadi kita sudah cari yang di atas tadi, jadi tinggal kita masukkan yaitu min 50,75 kJ per mol sama dengan untuk R-nya itu kita menggunakan 8,314 yaitu ketetapan. Untuk T-nya itu suhunya 298 K dan yang akan kita ketahui yaitu nilai Kp-nya. Selanjutnya yaitu di bawahnya ln Kp sama dengan min 50,75 kJ per mol bagi min 8,314 kali 298. Lalu di bawahnya ln Kp sama dengan min 50,75 kJ per mol dibagi min 2,477 kJ per mol hasil dari pembagian di atas tadi, maka didapati hasil ln Kp sama dengan 20,48.
di mana Kp sama dengan E pangkat 20,48 dan untuk nilai Kp-nya sendiri didapati yaitu 7,84 kali 10 pangkat 9. Nah, setelah kita ketahui nilai Kp-nya, maka kita masukkan ke rumus hubungan antara Kp dan Kc. Nah, Kp-nya kan tadi yang kita dapati yaitu 7,84 kali 10 pangkat 9. Untuk menentukan hubungan antara Kp dan Kc, kita menggunakan rumus yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, Kp-nya kan sudah diketahui, Kc-nya yang akan kita cari, R-nya juga sudah, T-nya juga sudah. Di sini yang belum diketahui delta N-nya. Untuk mencari delta N-nya yaitu dari reaksi yang telah kita setarakan tadi, itu kita lihat koefisiennya. Nah, untuk mencari delta N itu koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan. Tetapi perlu diingat dalam proses ini, dalam reaksi ini itu yang kita ambil hanya yang dalam keadaan gas. Jadi yang selain dalam keadaan gas itu kita abaikan. Selain dalam keadaan gas dan liquid itu kita abaikan. Nah, di sini kan untuk yang dalam keadaan gas itu yang produknya koefisiennya 1, sedangkan untuk yang reaktan itu yang dalam keadaan gas koefisiennya 2, sehingga 1 dikurang 2 sama dengan -1. Jadi delta N-nya di sini sama dengan -1. Nah, setelah kita ketahui, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus, di mana untuk nilai Kp-nya sendiri yaitu 7,84 kali 10 pangkat 9 sama dengan Kc, R-nya sama, kita pakai 8,314 dikali suhunya 298 K pangkat -1. Selanjutnya yaitu 7,84 kali 10 pangkat 9 sama dengan Kc dikali 2,47 kali 10 pangkat 3 hasil perkalian dari atas. Selanjutnya itu 7,84 kali 10 pangkat 9 sama dengan Kc 2 kali 47 kali 10 pangkat 4. Nah, 7,84 kali 10 pangkat 9 dibagi 2,47 kali 10 pangkat 4 yaitu menghasilkan 3,02 kali 10 pangkat 13. Maka nilai Kc yang kita dapati di sini yaitu 3,02 kali 10 pangkat 13. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari delta S0-nya. Nah, untuk mencari delta S0-nya kita menggunakan rumus delta G0 sama dengan delta H0 dikurang T dikali delta S0. Delta H0 sama dengan ini sebelum kita memulai lebih lanjut, kita harus cari lagi delta H0-nya karena yang diketahui di soal hanya delta H0F. Jadi sama dengan seperti yang sebelumnya tadi, di mana delta H0F CH4 itu kita kurangi dengan delta H0FC ditambah 2 dikali delta H0F H2 atau koefisien dikali delta H0F dari H2 tersebut. Sama dengan tinggal kita masukkan yaitu min 74,81 dikurang 0 tambah 2 dikali 0 sama dengan min 74,81 dikurang 0 sama dengan min 74,81 kJ per mol. Jadi delta H0 yang kita peroleh yaitu min 74,81. Selanjutnya yaitu untuk mencari delta G-nya tadi, di mana delta G 0 sama dengan delta H0 dikurang T dikali delta S0. Atau ini kita masuk untuk mencari delta S0-nya. Nah, delta G0-nya kan sudah diketahui, jadi kita tinggal memasukkannya yaitu min 50,75 sama dengan min 74,81 dikurang suhunya 298 Kelvin dikali delta S0. Lalu delta S0 sama dengan min 50,75 dikurang min 74,81 kJ per mol dibagi 298 Kelvin sama dengan 24,06 dibagi 298 Kelvin, maka hasilnya yaitu min 0,087 kJ per mol. Untuk setelah itu kita ubah dari kilojoule kita ubah ke joule, yaitu menghasilkan 80,73 joule per mol kali Kelvin. Jadi untuk delta S0-nya itu 80,73. Selanjutnya yaitu kita akan mencari tetapan pada suhu di mana, yaitu bila diandaikan delta H0 tidak bergantung pada suhu,
pada suhu berapa reaksi ini akan menjadi tetapan kesetimbangan 1. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu ln K2 per K1 sama dengan delta G0 per RT1 dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1. Dimana ln K2 sama dengan min delta G0 per RT1 dikurang delta H0 per R dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angka-angkanya, bisa teman-teman lihat, dan silakan dihitung kembali juga, siapa tahu ada kekeliruan dari saya. Setelah itu kita menghasilkan hasil yang kita peroleh, yaitu untuk T2-nya 166 Kelvin untuk suhu dari T2. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pertanyaan kedua, di mana pertanyaannya yaitu diketahui reaksi kesetimbangan berikut. H2 tambah Cl2 menghasilkan reaksi 2 HCl dengan nilai K yaitu 2 kali 10 pangkat 3. Reaksi yang kedua, N2 tambah 3H2 menghasilkan reaksi 2 NH3 dengan nilai K yaitu 5 kali 10 pangkat 2. Selanjutnya reaksi yang ketiga yaitu N2 tambah 4H2 tambah Cl2 menghasilkan reaksi atau bereaksi bolak-balik dengan 2NH4Cl dengan nilai K yaitu 4 dikali 10 pangkat 8. Pertanyaannya, tentukan harga K untuk reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan reaksi NH4Cl. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus lihat dulu reaksi-reaksi di atas ini apakah sudah setara atau belum. Nah, untuk reaksi yang pertama yaitu sudah setara, reaksi kedua juga, dan reaksi ketiga juga sudah setara. Oke, selanjutnya yaitu kita sebelum kita mencari nilai ini kan reaksi yang pertama itu bisa kita katakan dengan KC1, reaksi kedua dengan KC2, reaksi ketiga dengan KC3. Nah, berarti untuk harga K yang akan kita cari ini atau tetapan kesetimbangan yang akan kita cari ini, di mana kita bisa sebut dengan KC4. Jadi untuk KC1-nya yaitu sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana produk dikurang reaktan yaitu HCl dikurang H2 kali HCl. Selanjutnya untuk KC2 sama dengan NH3 pangkat 2 pangkat 2-nya yaitu koefisiennya N2 dikali H2 pangkat 2 dan KC3-nya NH4Cl pangkat 2 dibagi N2 dibagi H2 pangkat 4 dan dibagi Cl2. Untuk KC4-nya sendiri yaitu NH4Cl pangkat 2 dibagi NH3 dibagi dengan HCl. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa langsung saja untuk KC4 ini berarti untuk NH4Cl ini kan produk dari NH4Cl, berarti ini kalau mau gampangnya kita tinggal lihat yang di atasnya. Berarti NH4Cl berarti dia K3. Berarti dia KC3, berarti tinggal kita ubah KC3 pangkat 1/2. Sedangkan untuk yang NH3 itu dia KC2. Dan untuk yang HCl yaitu dia KC1. Setelah itu, setelah kita ubah seperti ini, kita masukkan kembali kita masukkan kembali seperti bisa dilihat pada layar ini, di mana KC3 ini kan dia terdiri dari N2, H2 dan Cl2. Jadi kita tinggal masukkan seperti itu. Nah, selanjutnya KC4 kuadrat sama dengan ini KC3 N2 H2 pangkat 4 Cl. Nah, selanjutnya yaitu kita eliminasi atau kita hilangkan yang sama atau kita bagi, di mana di sini N2 itu habis, H2 pangkat 4, H2 pangkat 3 tambah H2 pangkat 1 habis juga, dan Cl2 juga habis. Jadi yang tersisa yaitu KC3 dibagi KC2 dikali KC1. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita tinggal masukkan nilai K-nya. Nilai K-nya kan tadi sudah diketahui di soal, dimana untuk
KC3-nya yaitu 4 kali 10 pangkat 8, KC2-nya 5 kali 10 pangkat 2, dan KC1-nya 2 kali 10 pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu tinggal kita hitung dengan cara mengeliminasi-eliminasi, dengan cara membagi-membagi. Setelah itu didapatkan KC4 sama dengan akar 2 per 5 kali 10 pangkat 3, KC4 sama dengan akar dari 400, akar dari 400 sama dengan 20, atau bisa juga dikatakan 2,0 kali 10 pangkat 1. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 3, dimana soalnya yaitu diketahui reaksi pembakaran etana C2H6 dalam keadaan gas tambah O2 dalam fasa gas menghasilkan reaksi CO2 dalam fasa gas tambah H2O dalam fasa gas. Nah, dan diketahui delta H-nya sama dengan min 1560 kJ. Jika diketahui S0 dari C2H6 yaitu 229,49 Joule per mol Kelvin, sedangkan S0 dari CO2 yaitu 213,677, S0 dari O2 yaitu 205,037 Joule per mol Kelvin, dan S0 dari H2O yaitu 188,715 Joule per mol Kelvin. Sedangkan yang ditanyakan yaitu hitunglah delta U, delta S0, dan delta A. Oke, kita masuk pada penyelesaian. Dimana seperti yang saya sudah jelaskan juga sebelumnya, ketika kita mau menyelesaikan suatu soal itu, kita harus lihat dulu apakah reaksi pada, apalagi soal yang mempunyai reaksi, apakah reaksinya sudah setara atau belum. Nah, bisa dilihat pada soal ini reaksinya itu belum setara. Jadi kita setarakan dulu reaksinya, yaitu dimana menghasilkan 2C2H6 tambah CO2 menghasilkan reaksi 4CO2 tambah 6H2O. Langsung saja pertanyaan pertama yaitu yang ditanyakan delta U-nya. Nah, untuk mencari delta U-nya kita menggunakan rumus delta H sama dengan delta U tambah delta PV, di mana PV itu sama dengan nRT, di mana delta PV sama dengan RT dikali delta N. Nah, seperti rumus yang tertera di layar yaitu delta H sama dengan delta U tambah RT kali delta N. Nah, delta N-nya ini seperti yang saya sudah jelaskan pada nomor sebelumnya, diperoleh dari nilai koefisien dari reaksi tersebut, di mana di sini bisa dilihat pada layar. Nah, jangan juga dilupakan bahwa pada reaksi ini kita hanya mengambil yang dalam fasa gas. Jadi di sini untuk produknya itu koefisien yang ada pada fasa gasnya itu cuma 4, dan yang di reaktan itu 9, sehingga 4 dikurang 9 yaitu 5, sehingga diperoleh delta N-nya sama dengan 5. Setelah itu kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu untuk delta H-nya kan kita sudah diketahui di soal, yaitu min 156,60 kJ. Selanjutnya yaitu sama dengan delta U yang ditanyakan tambah, untuk R-nya kita tetap menggunakan 8,314 dikali suhunya yaitu 298 Kelvin dikali 5 dikali min 5, mohon maaf. Ya. Selanjutnya yaitu min 156,60 kJ sama dengan delta U ditambah 2,477,57 Joule per mol dikali min 5. Oke, selanjutnya itu min 156,60 kJ sama dengan delta U tambah 2,48 kJ per mol. Nah, di sini kita ubah dari joule ke kilojoule dikali min 5, maka menghasilkan min 156,60 kJ sama dengan delta U dikurang 12,39 kJ. Untuk delta U-nya sama dengan min 156,60 kJ tambah 12,39 kJ, sehingga dihasilkan nilai dari delta U yaitu min 144,21 kJ.
Selanjutnya yaitu untuk B-nya yang ditanyakan yaitu delta S0-nya. Nah, delta S0-nya itu kita gunakan rumus yaitu S0 produk dikurang S0 reaktan. Dimana pada ini kita melihat pada reaksi yang telah kita setarakan tadi, yaitu koefisien dikali dari S0 dari senyawa yang ada pada reaksi tersebut. Nah, di sini kan pada reaksi ini dilihat bahwa terdapat CO2 dan H2O untuk produknya. Jadi untuk CO2 itu koefisiennya 4 dan H2O itu koefisiennya 6, sehingga 4 dikali S0 CO2 tambah 6 dikali S0 H2O dikurang sama seperti yang ini, yang produk reaktan juga seperti itu, 2 dikali S0 C2H6 tambah S0 dikali 02. Mohon maaf, 7 dikali S0 O2. Nah, setelah itu sama dengan yaitu 4 dikali, nah ini tinggal kita masukkan dalam rumus. Ini kan sudah diketahui di soal, jadi tinggal kita masukkan yaitu S0 CO2 yaitu 213,677, sedangkan S0 H2O yaitu 188,715, S0 C2H6 yaitu 229,49, dan S0 O2 yaitu 205,037. Langsung saja tinggal kita kalikan, yaitu menghasilkan 1986,998 dikurang 1912,239 menghasilkan 74,759 Joule per mol Kelvin. Jadi delta S0-nya yaitu 74,759 Joule per mol Kelvin. Dan yang terakhir yang ditanyakan yaitu delta A-nya. Nah, delta A-nya ini kita menggunakan rumus delta A sama dengan delta U dikurang T dikali delta S. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kan delta U-nya kita sudah tahu, T-nya juga kita sudah tahu, delta S-nya juga sudah. Jadi untuk delta U-nya sendiri yaitu min 144,21 kJ dikurang, untuk suhunya kita menggunakan 298 Kelvin dikali delta S-nya juga kita sudah dapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 74,759 Joule per mol Kelvin. Selanjutnya kita tinggal melakukan perkalian terlebih dahulu, yaitu menghasilkan 22.278,182 Joule per mol Kelvin. Maka min 144,21 kJ dikurang 22,278,182 Joule per mol Kelvin menghasilkan min 166.488,182 Joule per mol Kelvin. Kita ubah ke kilojoule, maka menghasilkan min 166,49 kJ per mol Kelvin. Sehingga delta A yang diperoleh yaitu min 166,49 kJ per mol Kelvin. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.